Tapi Rasul Paulus menjaga supaya dia tidak jadi batu sandungan buat orang lain. Banyak hamba Tuhan yang berkata, terserah, uang-uang saya, hidup-hidup saya, gereja-gereja saya, kamu mau apa? Tapi ternyata Rasul Paulus berkata begini, bahwa sebagai hamba Tuhan, kita punya tanggung jawab melayani kepentingan orang banyak. Untuk membawa jiwa-jiwa bagi kerajaan sorga, kita harus menjaga diri kita. Memastikan bahwa apapun yang kita lakukan, jangan sampai kita jadi batu sandungan. Kita menjaga tingkah laku kita. Contoh, sebagai hamba Tuhan, seburuk apapun pernikahan yang kita harus lewati, kita harus bisa menang dan pulih demi kepentingan orang banyak. Kalau sebagai pemimpin kita nggak bisa menjadi saksi, apa yang kita mau ajarkan bagi generasi? Leadership is about serving many. Kepemimpinan bicara soal melayani orang banyak. Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang. Yesus mengajarkan bahwa dirinya datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Kepemimpinan bukan bicara soal kenyamanan, tapi keteladanan. Bagaimana sebagai pemimpin kita harus melayani kepentingan orang banyak, bahwa setiap keputusan hidup kita akan mempengaruhi hidup banyak orang, bahwa tindak tanduk kita, perilaku kita, kata-kata kita akan ditiru, didengar, dan akan berdampak buat hidup banyak orang. Sebagai pemimpin bukan lagi tentang kepentingan kita, tapi tentang apa yang terbaik untuk kepentingan orang banyak. Yesus memberikan teladan bahwa untuk mengikut Kristus kita harus belajar menyangkal diri, memikul salib kita, dan mengikut Dia. Sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita harus mengerti bahwa arti kekristenan adalah kemiriban dengan Kristus, Christ-likeness. Kata Kristen itu berasal dari bahasa aslinya Christos, yang artinya the image of Christ. Menjadi seorang percaya, menjadi seorang pengikut Kristus, kita dituntut untuk menjadi teladan bagi orang banyak. Memastikan bahwa kita hidup seperti Yesus. Memastikan bahwa kita menghidupi kebenaran, menyangkal diri kita, dan memikul salib kita. Pekerjaan kerajaan sorga itu bukan tentang kepentingan kita, tapi kepentingan orang banyak. 1 Korintus 10 ayat 23 berkata, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Intinya bukannya boleh atau tidak, tapi kita harus memastikan apapun yang kita lakukan tidak boleh jadi batu sandungan buat orang lain, apalagi sampai melemahkan orang lain. 1 Korintus 8 ayat 8 bilang begini, makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau kita tidak makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Ayat 9 berkata, tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Saya ingin share dengan teman-teman yang menghidupi paradigma baru. Kita yakin bahwa di dalam Kristus tidak ada yang haram. Yesus mengajarkan bahwa yang menajiskan orang adalah apa yang keluar dari mulutnya, bukan apa yang masuk ke mulutnya. Tapi dengar baik, saya belajar di ayat ini dalam 1 Korintus 8 ayat yang ke-11 dikatakan gini, dengan jalan demikian orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan jadi batu sandungan bagi saudaraku. Saya tertegun membaca ayat di mana ditulis yang untuknya Kristus telah mati. Kita harus belajar tidak jadi batu sandungan buat orang lain, karena kita harus tahu betapa besar pengorbanan, harga yang Yesus bayar untuk bisa menyelamatkan jiwa-jiwa. Jangan sampai karena urusan makan minum yang tidak seberapa, kita menggagalkan apa yang paling penting sebenarnya. Suka duka, perjuangan guru tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia.